Dalam setiap video yang diunggah, Kabi bisa saja tuh meraup penghasilan antara 13.000 US dollar lebih hingga 22.000 US dollar. Atau setara dengan 187 juta rupiah hingga 300 jutaan rupiah. Wah, udah lebih banyak dari gaji yang diterima sebelumnya ya sebagai pekerja pabrik. What up guys, selamat datang di channel Vero Yoga and Friend. Kali ini kita mau yang biasa apa sih kalau bukan reaction. Tapi kita mau reaction apa nih kali ini? Kali ini kita akan reaction artis-artis tiktokers yang super duper kaya. Setahu gua, ini setahu gua yang kaya itu yang dari luar negeri itu yang selalu gayanya tuh gini. Iya. Itu setahu gua yang paling kaya. Nah, ya. ya kan? Sama Setahu gua ya. gua sih Mau dibandingin sama siapa? pernah dengar yang viral dan super duper kaya itu yang mari kita cek gitu kan. Yang jargon-jargonnya tuh. Terus takpol. Iya kalau nggak salah ya itu namanya. Jadi mau dibandingin nih. Ya boleh. Oke. Kalau gitu kita lihat siapakah konten kreator TikTok yang paling kaya. Entah dari mobil, rumah, atau yang lain. Aset-aset yang lain. Ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke video. Let's go. Halo Tolovers. Gak ada yang menyangka sebelumnya kalau jagat dunia maya seperti TikTok telah mampu menjadi sumber penghasilan oleh para konten kreator untuk menyajikan video-video menarik. Dua nama beken yang berasal dari benua berbeda yaitu Kabilame dan Siska Cole masuk ke dalam jajaran TikTokers termuda saat ini yang memiliki basis penggemar dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan dari situ pula, keduanya berhasil mendulang pendapatan yang nilainya sangat fantastis. Gak sekedar itu aja, keduanya saat ini juga telah hidup bergelimang harta berkat popularitasnya. Dengan berbagai aset bernilai luar biasa, penasaran tajir apakah mereka? Dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal membahas komparasi koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Kabilame dan Siska Cole. Tonton sampai habis ya! Yang satu kawan diam, yang satu ngoceh gitu. Kita mulai dari sosok pria yang sering Percaya. membuat video singgungan kepada Lu penasaran orang-orang yang sih? membuat hidupnya ribet dulu nih Autolovers. Pemilik nama lengkap Kabani Lame lahir di Senegal 29 Maret tahun 2000. Akan tetapi, sejak usianya baru 1 tahun, ia telah diboyong untuk menetap di Italia bersama orang tuanya dan banyak menghabiskan waktunya di Chivasso, Italia. Sejak beranjak dewasa, pria berzodiak Aries ini diketahui disibukkan dengan aktivitas sebagai operator mesin dari salah satu pabrik di kota industri Chivasso. Akan tetapi, pandemi yang menghantam dunia dan berdampak pada kestabilan perusahaan tempatnya kerja, membuat ia harus kehilangan pekerjaannya karena masuk ke dalam daftar karyawan yang dipecat. Namun hal tersebut sama sekali nggak membuat Kabi larut dalam kesedihan. Memanfaatkan waktu kosong yang dimilikinya setelah dipecat, pria berkulit hitam ini lantas banting setir menjadi konten kreator di aplikasi TikTok. Nggak disangka-sangka, konten yang dibuatnya mendapat antusias luar biasa dari masyarakat dunia. Berawal dari situlah, namanya mulai dikenal tatkala sering mengunggah video dengan ekspresi lucunya yang diduetkan dengan orang lain untuk memecahkan masalah sepele. Hingga kini, akun TikToknya sudah memiliki 104 juta lebih pengikut dan 1,6 miliar lebih likes. Bahkan dikabarkan, dalam setiap video yang diunggah, Kabi bisa saja tuh meraup penghasilan antara 13.000 US dollar lebih hingga 22.000 US dollar. Atau setara dengan 187 juta rupiah hingga 300 jutaan rupiah. Wah, udah lebih banyak dari gaji yang diterima sebelumnya ya sebagai pekerja pabrik. Nggak hanya mengandalkan pendapatannya sebagai konten kreator, fans berat tim sepak bola Juventus ini juga sedang menekuni bisnis di bidang fashion yang diberi nama Kabi Shop. Ada yang udah pernah order nggak nih Autolovers? Tentu saja, di balik keberhasilannya saat ini nggak mengherankan kalau taksiran kekayaannya dilansir dari letbible.com diperkirakan mencapai 1 juta US dollar hingga 2 juta US dollar.
Buset. Atau jika dirupiahkan mencapai 14 miliar rupiah lebih hingga 28 miliar rupiah lebih. Wah, Wow. banyak banget kan? Lalu, bagaimana dengan koleksi mobilnya sendiri? Dalam unggahan foto di akun Instagram pribadinya yang sudah memiliki followers sebanyak 43 juta lebih, kekasih Zaira Nucci ini pernah terlihat berpose di hadapan mobil Mercedes-Benz G65 ya? AMG G63, di Oh, mana harga G63. jual mobil SUV super tangguh di segala medan ini Keren, yang keren, dibekali keren. dengan mesin 4000 cc dibanderol di atas 5 miliar rupiah. Nggak sekedar itu aja, untuk urusan penampilan, Doi juga kerap mengenakan berbagai outfit mahal, mulai dari menggunakan sepatu Nike Air Jordan, t-shirt dari Gucci, hingga jam tangan nyentrik yang tentu saja dari segi harga tidaklah murah. Sekarang kita Nah, beralih ke Siska Call nih Auto Lovers. Indonesia nih. Gadis berparas cantik kelahiran tahun 2002 ini sendiri diketahui merupakan mahasiswa S1 di salah satu kampus ternama di Australia, Universitas New South Wales. Namanya mulai melejit di aplikasi TikTok di tahun 2018. Setelah kerap kali membuat konten sultan dengan mengonsumsi makanan dan minuman dengan harga selangit. Mulai dari mie instan seharga 16 juta rupiah dengan berbagai varian topping. Lalu ada juga nasi goreng sosis legendaris dengan harga bahan mencapai 40 juta rupiah. Nggak ketinggalan, untuk urusan ngopi aja, Doi bahkan telah menikmati kelezatan kopi dan cookies kerajaan Inggris, Fortnum and Mason yang harga jualnya mencapai 2,8 juta rupiah. Kue Ratu Olahan Elizabeth. kaviar yang merogoh kocek senilai 20 juta rupiah juga telah ia nikmati. Ia pun juga pernah membuat cemilan dari 3 buah durian Musang King yang seharga 10 juta rupiah diolah menjadi kulit lumpia. Membuat es krim BTS meal bersama sang adik dan masih banyak lagi deh pokoknya. Tak hanya doyan mengkonsumsi makanan dan minuman mahal, keponakan Jadi dari orang sultan. terkaya di Asia sekaligus CEO game PUBG Mobile, Ma Huateng, juga memiliki peralatan masak mahal seperti mesin pemanggang roti senilai 10 juta rupiah, 50 set panci stain cookware yang dibeli seharga 40 juta rupiah, hingga mesin grill yang harganya mencapai 55 juta rupiah. Wanita keturunan Tionghoa ini juga pernah menghebohkan publik setelah menemukan celengan lamanya yang berisi uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 Buset, dalam duit. jumlah yang banyak, beserta handphone lamanya buatan Vertu yang dibeli di Inggris. Selain itu, sumber pendapatan tambahannya juga diperoleh lewat tarif endorse di akun Instagramnya yang sudah memiliki followers sebanyak 1,4 juta orang. Belum Buset. lagi, Doi juga punya pemasukan lain lewat AdSense channel YouTube pribadinya yang sudah memiliki subscriber sebanyak 1,3 juta orang lebih. Di mana berdasarkan perhitungan socialblade.com, dalam sebulan Siska Call bisa mengantongi uang mulai dari 8 juta hingga 128 juta rupiah. Wow, banyak banget kan? Di usianya yang terbilang masih muda, banyak yang nggak Iya, tahu bener kalau banget. wanita asal Tangerang ini juga punya bisnis loh, lewat Siska Call Authentic yang menjual berbagai tas-tas branded koleksinya atau istilah kerennya sih, pre-love auto lovers. Selama berada di Australia untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi, rupanya ia memiliki satu unit sedan mewah buatan Jerman, Mercedes-Benz SLK Class yang setia menemani rutinitasnya. Mobil tersebut dibanderol sekitar 1 miliar rupiah lebih. Selain kendaraan, kehidupan serba mewahnya di negeri kanguru juga bisa dilihat dari apartemen mewah miliknya. Fasilitas di dalamnya ada berupa ruang tamu dengan fasilitas hiburan menarik, dapur yang dilengkapi kitchen set super lengkap, dan berbagai fasilitas Apartemen lain loh. yang sangat memanjakan tentunya. Lewat konten TikTok pribadinya juga, Doi pernah memperlihatkan bagaimana mewahnya tempat tinggalnya di Indonesia yang gak jauh berbeda dengan rumah di negeri dongeng. Lihat aja tuh, fasilitas yang tersedia mulai dari sarana bermain biliar dan alat kebugaran, lift pribadi, ruang Gila. makan yang gak jauh berbeda dengan restoran kelas atas, hingga kamar pribadi yang di dalamnya penuh dengan jenis makanan ringan dan minuman kesukaannya. Walah, Buset. mau buka warung tuh mbak. Untuk Kayaknya. urusan penampilan nggak perlu diragukan lagi deh. Outfit mahal dari brand-brand ternama dunia seperti t-shirt dari Kenzo Paris, sepatu Adidas Yeezy yang dipadu-padankan dengan track top dan tracksuit rilisan Kappa, sepatu merek Gucci, sepatu rilisan Balenciaga, berbagai koleksi tas branded, dan masih banyak lagi juga sering ia kenakan dalam aktivitas sehari-hari.
Nggak cukup sampai di situ aja, bukti kesultanannya juga bisa dilihat dari koleksi parfum termahal dunia, Clive Christian Absolute Sandalwood, yang harganya saat ini mencapai 144,5 juta rupiah. Dan yang terakhir, sekaligus nggak kalah membuat kita iri, beberapa destinasi wisata ternama dunia macam Disney Sea di Jepang, hingga Maldives yang terkenal keren abis berkat pemandangan laut nan indah pun telah ia sambangi. Waduh, bikin iri aja nih Mbak. Kalau kamu sendiri, udah pada kemana aja, Auto Lovers? Oke guys, itu dia reaction kita di konten kali ini. Perbandingan, ya sebenarnya itu bukan ngebandingin secara mana yang lebih kaya atau ya emang perbandingannya harta, cuman bukan maksud kita untuk membanding-bandingkan. Cuman poinnya di sini menurut gua, dari TikTok itu kan bisa nyari uang juga ketika, maksudnya ya selagi kalian masih muda, kalian punya ide kreatif apa, kan banyak tuh TikTok yang ya sebenarnya ya gue sih gak ada masalah sama TikTok yang kagak jelas, maksudnya yang Itu kan bikin konten mereka. ya, mau itu sosokan bikin sketsa komedi gitu atau apapun whatever, gue gak ada masalah. Cuman mungkin keresahannya ya ngapain gitu, maksudnya poinnya apa gitu kan. Nah tapi buat kalian yang emang punya ide-ide kreatif, entah editing kalian jago atau emang kalian punya sesuatu, karena kan kalau tadi harta nih skakol ya kan, buat kita yang nggak punya harta, mungkin ini saran gue ya, karena kalau gue kan nggak punya TikTok. Kenapa gue nggak main TikTok, karena gue bingung mau apa. Kalau ngomongin breakdance di TikTokin juga ya pasti kalah sama yang goyang pargoy gitu virusnya, ya kan? Benar nggak sih? Benar. Jadi ya buat kalian yang jago editing atau misalnya Kreativitasnya dia ya rata, bikin apa yang tidak perlu dengan modal besar kayak skakol, go ahead. Siapa tahu dari situ kalian bisa jadi the nextnya skakol. Kalau yang satunya gitu kan tadinya pegawai pabrik Ya, jadi TikToker. jadi ya saran gua tetap semangat, karena hidup bukan tentang gua harus kerja di A, di B, di C, di perusahaan A, B, C. Tapi mungkin hidup juga menurut gua adalah antara idealisme dan Sesuai passion lu lah. ya, idealisme lu mesti ada tetap, tapi lu mesti lihat realita dan pasar juga gitu. Kayak gue nih, sebenarnya gue tuh kurang suka TikTok, tapi gue reaction TikTok karena pasarnya di situ, ya kan. Kedua, selain pasarnya yang lagi hype di situ. Nah, terus karena gue factionnya maksudnya di bidang editing segala macam, ya intinya komputer, ya udah gue bikin channel YouTube Action. gitu. Jadi buat kalian tetap semangat, oke? Kalau gitu kita pamit undur diri, bye bye.